Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agustiar Surya Maulana. NIM saya 19231458, kelas 19 3B14. Jadi di video analisis pidato Bapak Jokowi ini, yang dimana beliau pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pidato pada hari anti korupsi di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir. Yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi.
Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Nah, jadi pidato ini memiliki struktur yang jelas dan runtut. Bagian pembuka itu diawali dengan salam dari berbagai agama, mencerminkan sikap inklusif terhadap audiens yang beragam. Kemudian penghormatan kepada tokoh-tokoh penting seperti para pimpinan lembaga negara, pejabat, pemerintah, dan pegiat anti korupsi. Ini menunjukkan penghargaan kepada seluruh pihak yang berkontribusi. Bagian isi pidato berfokus pada langkah-langkah strategis dalam pemberantasan korupsi, termasuk pendidikan anti korupsi, reformasi sistem, dan peningkatan partisipasi publik. Penutup pidato juga memberikan ajakan bersama dan harapan besar untuk Indonesia yang lebih baik, disampaikan dengan semangat optimis. Kosakata yang digunakan dalam pidato ini bersifat formal dan teknis, seperti transparansi, akuntabilitas, dan reformasi struktural, sehingga sesuai dengan konteks resmi. Selain itu, penggunaan kata-kata seperti kegigihan, konsistensi, dan orkestrasi kebersamaan memberikan nuansa motivasi dan emosi yang kuat kepada audiens, memperkuat pesan inti yang ingin disampaikan. Kalimat dalam pidato ini sebagian besar efektif dalam menyampaikan pesan, namun terdapat beberapa kalimat yang terlalu panjang sehingga dapat mempersulit pemahaman audiens. Misalnya, kalimat tentang orientasi pengawasan dan penegakan hukum sebaiknya disederhanakan untuk menjaga kejelasan pesan. Secara keseluruh, ide-ide dalam pidato disampaikan dengan koherensi yang baik. Setiap poin juga mendukung gagasan utama, seperti pentingnya sistem yang transparansi dan akuntabel untuk memberantas korupsi. Kohesi antar gagasan dijaga dengan penggunaan konjungsi yang relevan, meskipun beberapa pengulangan ide dapat dihindari untuk menjaga keefektifan penyampaian. Pidato ini juga mengandung ajakan dan motivasi yang jelas, seperti seruan untuk partisipasi publik dalam pengawasan kerja pemerintah. Harapan besar yang disampaikan seperti menjadikan Indonesia sebagai negara maju dirancang untuk memotivasi audiens agar mendukung langkah-langkah pemberantas korupsi. Gaya bahasa yang digunakan tuh bersifat persuasif dan inklusif, menekankan pentingnya kerjasama dan keberagaman. Selain itu, penggunaan metafora seperti orkestrasi kebersamaan memberikan gambaran kuat tentang pentingnya kolaborasi dan memberantas korupsi. Secara keseluruh, pidato ini efektif dalam menyampaikan pesan utama. Namun, perbaikan dapat dilakukan dengan mempersingkat beberapa kalimat yang panjang dan mengurangi pengulangan ide agar lebih padat dan fokus. Dengan demikian, pesan pidato akan lebih kuat dan mudah dipahami oleh audiens. Sekian dari saya mempresentasikan pidato lengkap Presiden Jokowi di Hari Anti Korupsi Sedunia. Mungkin itu saja, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.